Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua selalu bersemangat dan bersukacita dalam menjalani aktivitas saudara. Saat ini kita masuk dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Dan kita akan membaca ayat yang kedua. Tertulis demikian. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berusaha untuk mencari bait suci yang ada di Yerusalem, yang tertulis dalam Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, bait suci itu sudah tidak ada. Di lokasi di mana bait suci yang tertulis dalam Alkitab itu berada, pada saat ini berdiri dua bangunan, yaitu Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Bait suci di Yerusalem mula-mula dibangun oleh Raja Salomo, kemudian dihancurkan di era penyerangan bangsa Babel, tapi kemudian dibangun kembali oleh Ezra dan Nehemia, yaitu setelah mereka kembali dari pembuangan. Dan bait suci itu dipercantik, diperluas, diperindah oleh Raja Herodes. Nah, dalam zaman itulah, di masa di mana bait suci begitu indah, hasil dari renovasi oleh Raja Herodes, para murid menyatakan kekagumannya atas kemegahan bangunan itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 24 ayat 2 ini, Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus terhadap bait suci yang ada di Yerusalem tergenapi di tahun 70, ketika Jenderal Titus dari bangsa Romawi menyerang dan menghancurkan Yerusalem. Bait suci yang ada di sana pun diratakan. Pada awal abad yang ke-7 Masehi, bangsa Persia menyerang wilayah ini, dan di situ Khalif Omar membangun sebuah masjid. Dan di akhir abad yang ke-7, Khalif Abdul Al-Malik membangun Dome of the Rock. Dan sampai saat ini, saudara, keberadaan bait suci yang mula-mula dibangun oleh Salomo tidak akan bisa kita temukan lagi. Yang tersisa dari bangunan bait suci Yerusalem hanyalah tembok bagian barat, yang seringkali juga disebut sebagai tembok ratapan, di mana orang-orang Yahudi seringkali berdoa di sana sampai pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan izinkan bait suci yang dibangun Salomo itu hancur? Bait suci yang dipugar oleh Herodes itu sudah rata, tidak ada. Tidak lain adalah karena Tuhan menginginkan agar kita mengerti bahwa penyembahan yang benar adalah penyembahan yang dilakukan dalam roh dan kebenaran. Penyembahan kepada Tuhan bukan soal tempat, tapi soal hati yang terhubung kepada Tuhan. Pada saat itu para murid terpukau oleh apa yang kelihatan oleh mata lahiriah mereka. Mereka kagum dengan kemegahan bangunan bait suci. Padahal bukan bangunannya yang penting, tapi Tuhanlah yang terutama. Seringkali kita terjebak dalam hal yang sama. Kita kagum dengan bangunan gereja yang megah, dengan pelayanan yang luar biasa secara kuantitas. Tapi Tuhan Yesus menegur setiap kita dan mau agar kita mengerti bahwa apa yang dikagumi dunia tidak sama dengan apa yang diutamakan oleh Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 23, di situ Tuhan nyatakan bahwa akan tiba saatnya bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah
Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembahan kepada Tuhan bukan soal tempat. Tidak peduli saudara, sekalipun di Yerusalem sudah tidak ada bait suci yang dibangun oleh Salomo, kita dapat menyembah Tuhan di tempat di mana kita berada. Jangan letakkan kekaguman kita pada bangunan, pada hal-hal yang lahiriah, pada satu tempat tertentu. Karena bukan bangunannya, bukan tempatnya yang terutama, bukan wilayahnya yang menjadi fokus kita, tapi Tuhanlah yang menjadi fokus dari penyembahan kita. Tuhan hadir di mana-mana, dan kita dapat menyembahnya di mana saja kita berada. Tuhan Yesus Immanuel, Allah yang hadir dimanapun kita berada. Karena itu kita dapat menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengertian yang Tuhan berikan lewat kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang menjadi fokus utama dari penyembahan kami dan fokus dari kekaguman kami. Bukan bangunan, bukan tempat, tapi hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu. Berkati kami di sepanjang sisa hari ini, sertai kami dan jadikan kami terus berkemenangan di dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.